Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang kaya atau rezeki yang melimpah. Hal pertama yang harus kita pahami bahwa kekayaan itu tidak bisa dikejar. Ya, kekayaan tidak bisa dikejar. Banyak dari kita bekerja keras, banting tulang mulai pagi sampai malam. Tapi kenapa kita nggak bisa kaya? Hasil yang kita peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, atau bahkan masih kurang. Lalu di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah kita belum pantas kaya, kepantasan. Jadi kekayaan tidak bisa dikejar. Kekayaan hanya akan datang pada orang yang memang sudah pantas kaya. Yang saya maksud pantas kaya di sini adalah pantas menerima amanah dari Tuhan berupa rezeki yang melimpah. Lalu cara memantaskan diri gimana? Sekarang kita coba amati. Rata-rata orang yang kaya itu profesinya sebagai apa sih? Apa mereka seorang pekerja atau pegawai? Yang pasti bukan. Rata-rata orang yang kaya, mereka berprofesi sebagai pengusaha. Iya, pengusaha. Lantas apa hubungannya pengusaha dengan amanah dari Tuhan? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita memantaskan diri untuk menerima amanah dari Tuhan? Yaitu dengan satu cara. Dengan satu cara agar kita dipercaya sama Tuhan, agar Tuhan mau memberi amanah pada kita, yaitu dengan menjadi perantara Tuhan atas rezeki seseorang. Para pengusaha, mereka kaya karena mereka sudah menjadi perantara Tuhan atas rezeki beberapa karyawannya. Jadi pengusaha sudah berperan menjadi perantara Tuhan atas rezeki para karyawan-karyawannya. Anggap aja suatu contoh. Ada dua orang yang sama. Yang satu bekerja sebagai pegawai, yang satu memulai usaha dari kecil. Sampai beberapa tahun kemudian, si pengusaha yang merintis dari kecil sampai memiliki beberapa karyawan itu jauh lebih kaya daripada si pegawai yang gajinya tetap, meskipun besar tapi tetap segitu. Karena si pegawai tidak berperan sebagai perantara atas rezeki seseorang, jadi berapapun penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia. Dan si pengusaha, karena dia berperan sebagai perantara rezeki para karyawan-karyawannya, maka wadah rezekinya pun melebar. Semakin banyak karyawan, rezeki dia semakin besar. Lalu bagaimana dengan kita? Hidangan kita bukan seorang pengusaha. Bagaimana kita bisa berperan sebagai perantara Tuhan atas rezeki seseorang? Saya berikan sedikit contoh tentang pengalaman saya. Saya seorang pelukis mural ya. Dan di dalam pekerjaan saya nggak butuh pegawai, saya nggak butuh rekan kerja, saya kerja sendiri. Dalam setiap pekerjaan saya, terutama TK, dalam satu TK saya mendapatkan nominal sekitar 5-15 juta. Kadang bahkan 20 juta dalam satu TK. Itu saya kerjakan sekitar 3 minggu atau 1 bulanan. Bagi saya lumayan dong uang segitu. Bisa saya peroleh dalam 1 bulan. Tapi anehnya, uang hasil saya kerja itu hanya cukup untuk kebutuhan hidup saya dan anak istri saya. Selebihnya nggak ada.
Bahkan untuk menabung pun saya nggak bisa. Selalu aja ada keperluan mendadak yang dengan itu saya harus mengeluarkan nominal yang tidak sedikit. Selalu aja ada. Dan anehnya, ketika saya bekerja, saya mengajak teman ya. Saya mengajak beberapa rekan kerja atau beberapa teman saya yang pasti bukan pelukis seperti saya. Jadi mereka saya pekerjakan hanya untuk bantu-bantu atau selebihnya untuk teman ngobrol lah. Dalam pekerjaan saya itu hasilnya sama, nominalnya sama, volume bidangnya pun sama. Tapi anehnya di sini ketika saya mengajak beberapa teman saya untuk membantu saya, rezeki yang masuk pada saya di luar job itu ada aja. Dan hasilnya setelah saya menerima komisi, ketika saya bawa teman, itu hasilnya beda loh. Hasilnya bahkan jauh lebih besar. Entah itu rezeki dari mana, ada aja. Dari job lain mungkin, ada aja. Coba kita pikir secara logika. Ketika saya sendiri, dengan ketika saya mengajak teman, dalam komisi yang sama ya. Dalam komisi yang sama maksud saya ketika saya sendiri, komisi saya 15 juta. Ketika saya ngajak teman, komisi saya juga 15 juta. Harusnya kalau kita pikir secara logika, uang saya jauh lebih banyak ketika saya sendiri dong. Sedangkan ketika saya ngajak teman, yang otomatis pengeluaran untuk gaji teman, ngasih makan teman, ngasih rokok teman, pengeluarannya kan lebih banyak. Sedangkan teman saya bukan seorang pelukis gitu loh. Teman saya hanya sekedar bantu-bantu aja. Lalu apa hubungannya pengalaman saya dengan yang kita bahas? Ketika saya sendiri, saya nggak berperan sebagai perantara Tuhan. Jadi hasil yang saya terima hanya cukup untuk kebutuhan hidup saya. Tapi ketika saya ngajak teman, saya secara nggak langsung sudah berperan sebagai perantara Tuhan atas rezeki teman-teman saya. Dan anehnya nih ya, ketika saya ngajak teman saya, hasil komisi saya itu jauh lebih banyak. Maksudnya sisanya ya, sisanya jauh lebih banyak dan saya bisa membelikan beberapa perhiasan untuk istri saya. Aneh kan? Kebesaran Tuhan memang gak bisa dinalar. Lalu bagaimana buat kita yang hanya seorang pekerja atau hanya seorang pegawai? Bagaimana cara kita menerima amanah dari Tuhan dan menjadi perantara atas rezeki seseorang? Kita bisa mulai coba dengan anak kecil kok. Suatu contoh, beramal mungkin atau bersodakoh. Ya, kebanyakan orang bilang seperti itu, beramal atau bersodakoh. Tapi dalam versi kita kali ini, kita bukan sedang beramal atau bersodakoh, tapi kita sedang menjadi perantara Tuhan atas rezeki mereka. Lalu siapa orang yang tepat untuk kita jadikan sasaran sebagai perantara Tuhan? Orang yang tepat yaitu anak yatim. Ya benar. Yang lebih tepatnya lagi anak yatim yang berada di dalam panti asuhan. Nominalnya nggak banyak kok. Suatu contoh nih ya. Anggap aja kita mengeluarkan nominal uang 10 atau 20 ribu lah untuk panti asuhan. Pengelola panti asuhan mungkin memberikannya beras. Ya. Uang kita dibelikan beras, lalu dimasak, diolah, dan dimakan oleh beberapa anak yatim. Ketika beras, hasil dari uang kita itu masuk ke beberapa perut anak yatim, secara nggak langsung kita sudah menjadi perantara Tuhan atas beberapa perut anak yatim. Percaya nggak? Dan apabila kita rutin melakukannya, rutin ya, bukan hanya sekali dua kali. Apabila kita rutin melakukannya, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, yang penting kita rutin, ya, maka amanah dari Tuhan pun akan turun. Dan wadah rezeki kita pun akan melebar.
Tujuan kita di sini agar bisa kaya, yaitu dengan cara melebarkan wadah rizki kita selebar-lebarnya. Kalian bisa coba praktekkan ya. Kalian praktekkan dan kalian akan merasakan hasilnya. Kalian akan merasakan perubahan dan peningkatan yang terjadi pada hidup kalian. Tapi ingat pesan saya, apabila kalian sudah merasakan perubahannya, hidup kalian sudah jauh lebih baik. Jangan pernah lupa diri bahwa kita hanya sebagai perantara, bukan penikmat. Kita hanya sebagai perantara rizki, bukan penikmat rizki. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena berbagi dan bermanfaat itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.